Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Banyak orang Kristen tahu dan mengerti kehendak Tuhan, namun mereka tidak berada di dalamnya. Mereka rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin persekutuan, bahkan rajin memberikan persembahan, bahkan rajin membaca firman. Namun ternyata sebenarnya mereka sedang tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Mari kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kehidupan kita sudah berada di dalam kehendaknya? Atau jangan-jangan selama ini hidup kita di luar kehendak Tuhan? Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan berada di dalam kehendaknya? Dan yang kedua, bagaimana agar kita selalu berada di dalam kehendak Tuhan? Nah, kalau kita baca firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 16 sampai ayat 22, itu sebuah perikop yang menceritakan tentang seorang muda yang bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya begini, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di dalam cerita itu, orang muda ini mengaku bahwa dia sudah menuruti hukum Taurat. Namun, di akhir dialog mereka antara dia dengan Tuhan Yesus menjawabnya begini, jual semua hartamu dan ikutlah aku. Nah, kita lihat bagaimana respon orang muda ini. Dia langsung pergi meninggalkan Yesus. Orang tersebut tahu akan kehendak Tuhan, tetapi dia tidak berada di dalam kehendak tersebut. Perhatikan fokus dari orang muda tersebut, di mana dia masih terikat dengan hal-hal yang bernilai sementara. Padahal Tuhan Yesus sedang menawarkan hal yang bernilai kekekalan. Nah, di zaman sekarang yang serba canggih dan modern ini, di mana segala sesuatu yang kita inginkan itu dapat kita ciptakan, kita diingatkan akan firman ini bahwa kita jangan sampai gafok atau gagal fokus ketika kita menjalani kehidupan ini. Perhatikan fokus si orang muda tadi. Dia mau masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi ketika dia diminta untuk meninggalkan hartanya, apa reaksinya? Sedihlah hatinya, karena dia masih berfokus pada nilai-nilai yang bersifat sementara. Jadi dapat kita definisikan bahwa apa yang dimaksud berada di dalam kehendaknya, yaitu berada dalam kehendaknya adalah ketika seluruh hidup kita difokuskan kepada kehendak Kristus dan terwujud nyatakan dalam perilaku kita sehari-hari. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, berada dalam kehendaknya adalah ketika kita tidak terikat lagi pada hal-hal yang duniawi, yang bernilai sementara. Dan yang ketiga, berada dalam kehendaknya adalah ketika hal-hal duniawi yang bersifat sementara itu kita ubah menjadi nilai kekekalan. Jadi jelas bagi kita semua sekarang apa yang dimaksud dengan berada dalam kehendaknya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin kedua, tentang bagaimana supaya kita selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, kita bisa menjawab dari firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat ini menjelaskan bahwa inilah inti pengajaran Yesus, di mana yang menjadi hukum utama dalam kekristenan adalah hukum kasih. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam kita melakukan kasih kepada sesama manusia, kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Tanpa mengasihi Tuhan terlebih dahulu,
kita akan melakukan sebuah kebaikan dengan sia-sia. Melalui kasih kepada Tuhan, kita akan memiliki motivasi yang benar di hadapannya. Jadi untuk selalu berada di dalam kehendak Tuhan, yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu, sebagai akibatnya kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat mengasihi Allah? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ya, ayat 5, 9, dan 10 dikatakan bahwa untuk kita dapat mengasihi Allah, satu-satunya cara hanya terus melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus Yesus. Perbuatan baik yang kita lakukan haruslah merupakan akibat dari kasih kita kepada Allah, sehingga motivasi kita berbuat baik berkenan di hadapannya. Orang yang mengalami kasih Allah akan secara otomatis akan memiliki kasih juga kepada sesama manusia. Percaya sama saya. Dia tidak mungkin menutup hatinya untuk tidak berbuat sesuatu yang baik. Permasalahannya adalah bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengenalnya. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak mau meluangkan waktu untuk mengenalnya? Bagaimana kita mau meluangkan waktu untuk mengenalnya kalau kita selalu fokus pada nilai sementara dan bukan pada nilai kekekalan? Nah, hal kedua, bagaimana supaya selalu berada dalam kehendak-Nya, yaitu kita harus terus setia dalam melakukan firman yang kita dengar, yang kita baca. Jadi jangan hanya tahu teori, nggak tahu praktek. Bagi Tuhan bukan orang yang tahu tentang firman tetapi tidak melakukannya, melainkan orang yang melakukan firman tersebut. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah firman yang selama ini kita sudah dengar, kita baca, apakah itu merubah hidup kita atau tidak? Jangan sampai firman yang hanya sebagai pengetahuan dan bukan menjadi way of life atau perilaku. Apakah hidup kita mengalami perubahan setelah membaca firman, rajin komsel, rajin pelayanan, rajin memberikan persembahan, dan lain-lain? Mari kita renungkan. Nah, hal ketiga adalah kita harus tetap fokuskan hidup kita ini kepada kehendak Kristus dan bukan lagi kepada kehendak kedagingan kita, alias jangan gafok. Saudara terkasih, mari kita berubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini dengan melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.